Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian tetap baik-baik aja ya, karena kali ini di video ini kita akan membahas mengenai bahasa Inggris. Nah, yang kita bahas ini adalah kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi di masyarakat kita nih pastinya ya, dalam pengucapan bahasa Inggris. Jadi kali ini kita kedatangan tamu. Hai Miss Usma. Halo, assalamualaikum. Jadi Miss Usma ini adalah jebolan dari prodi bahasa Inggris. Jadi kita akan tanya-tanya mengenai masalah ini ke Miss Usma. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya guys. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama ya. Ini nih Miss, tentang pengucapan bahasa Inggris tidak apa-apa. Itu kan banyak sih di luar sana yang masih belum mengerti gitu tentang pengucapannya. Ada yang bilang I'm fine, tapi ada juga yang bilang no what gitu Miss. No what. Jadi gimana nih penjelasannya menurut Miss? Oke, langsung aja. Masalah no what tadi ya, sebenarnya itu adalah bahasa Indonesia yang dibahasa Inggriskan. Itu. Jadi penggunaan itu adalah kurang tepat gitu Miss. Kenapa? Karena itu ditranslate satu persatu kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Seperti halnya tidak know what atau apa what, terus apa lagi what, terus disambungin menjadi know what gitu. Jadi so please itu kurang tepat ya teman-teman. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan kalimat no problem yang artinya tidak masalah. Ya udah, nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Lalu bagaimana dengan kalimat I am fine ya kan, kata Miss Husnul tadi ya kan. Nah, I am fine itu kan artinya aku baik-baik aja, sama kita bilangnya itu nggak apa-apa ya kan. Cuman itu penggunaannya kita harus bisa membedakan konteks pembicaraan. Konteks pembicaraan yang seperti apa? Kayak misalnya nih ya, tanya nih ya, ada yang tanya ke Miss Husnul, Miss Husnul, how are you? Terus jawabannya menggunakan kalimat apa kira-kira? I'm fine. I am fine ya. Lebih tepat itu menggunakan I am fine. Kenapa? Karena yang ditanya adalah kondisi ya, atau perasaan kita gitu ya. I am fine gitu ya. Jadi aku baik-baik aja. Jadi kurang tepat kalau misalnya kita menjawabnya dengan no problem ya. Sebenarnya nggak masalah sih, asalkan lawan berbicara kita itu paham gitu ya kalau dalam berbicara bahasa Inggris. Cuma lebih tepatnya kalau kita menggunakan I am fine, I am okay, I'm good ya. Itu kalau kita tanya misalnya how are you gitu. Lalu bagaimana dengan no problem sendiri? Misalnya ada yang minta maaf nih ya, Miss Husnul maaf banget ya aku ngilangin bolpennya tadi gitu. Jadi Miss Husnul jawabannya no problem, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa banget gitu. Jadi gitu aja. Oke, selanjutnya adalah ini nih Miss, ada yang nanya gini, gimana sih cara pengucapan dalam bahasa Inggris ketika kita itu panas atau kita gerah gitu dalam suatu ruangan? Kayak kan ada tuh yang ngomongnya gini, I'm so hot. Itu benar banget, I'm so hot gitu kan. Gimana sih penjelasannya? Actually sebenarnya aku juga sering ya mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu juga. Karena kenapa? Kalau kita udah gerah ya dalam suatu ruangan, panas lah ya intinya, nggak ada AC, nggak ada kipas angin ya kan. Ini kita ngerasa panas gitu ya dengan cuaca yang di luar gitu kan. Terus kita bilang I am hot atau I am so hot gitu ya. Memang mungkin kita bisa mengartikannya aku panas gitu ya, aku sangat panas gitu. In Indonesia. Cuman please teman-teman, itu artinya adalah mohon maaf sebelumnya aku seksi atau I am so hot, aku sangat seksi gitu ya. But please ya jangan katakan itu lagi. Alangkah lebih baiknya kalau kita bilang the weather is hot ya, cuacanya panas gitu. Ya udah kan pasti paham tuh ya, kalau udah cuacanya panas berarti kita sedang gerah atau kepanasan kayak gitu. Jadi kalau kita salah ngertiin maksudnya dari moro-moro dari bahasa Indonesia kita artiin segitu aja ke bahasa Inggris itu bahaya loh ya Miss ya. Jadi kita memang harus benar ekstra hati-hati gitu. Maunya kita bilang kita ini gerah, jadinya kita ini seksi ya Miss. Kayak gitu. Jadinya Oke, paham. Ya.
Nah, ini yang terakhir nih Miss, ini yang terakhir dan sering, bukan cuma satu kali, dan saya pun pernah seperti itu di dulu lah pokoknya. Iya. Cara pengucapan dalam bahasa Inggris kita itu bosen, kita lagi bosen, kita bosen mau ngapain, kita bosen pokoknya. Dan saya pernah bilang I'm boring. Oke. Itu benar atau tidak Miss? Sebenarnya kurang tepat ya. Kenapa? Karena boring sendiri itu artinya membosankan. So please teman-teman, kalau kita udah bilang I am boring, itu artinya aku membosankan. Berarti ya kita yang membosankan gitu ya kan. Padahal sebenarnya kita mau bilang aku bosan, lagi bosan gitu ya. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau kita bilang I am bored. I am bored. Nah, itu artinya kita aku lagi bosan. lagi bosan kayak gitu. Ya gitu aja sih. Nah, itu tadi penjelasannya ya guys ya, tentang hal-hal yang kurang tepat diucapkan dalam berbahasa Inggris. Oke, terima kasih buat semua yang udah mau hadir nih untuk bincang-bincang bahasa Inggris kita kali ini. Oke, semoga video ini bermanfaat, bisa dari kita yang tidak tahu menjadi kita tahu. Tetap stay at home, jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak aman. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.